Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Bermzaki dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 10 biografi usahawan sukses. Yang pertama adalah Susi Pujiastuti. Susi lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965. Pendiri PT ASI Pujiastuti Marine Produk dan maskapai penerbangan perintis Susi Air. Seorang Menteri Kelautan dan Perikanan masa jabatan 2015 sampai 2019. Susi Pujiastuti adalah seorang pengusaha sukses di bidang perikanan dan maskapai penerbangan. Namanya semakin mencuat setelah ia diangkat menjadi seorang Menteri Perikanan dan Kelautan oleh Kabinet Menteri Presiden Joko Widodo. Yang kedua, Bambang Mustari Sadino atau yang akrab kita panggil Bob Sadino. Lahir di Lampung 9 Maret 1939. Mengalami jatuh bangun pada proses usaha yang ia jalani sebelum menjadi pengusaha sukses di bidang agribisnis yang telah berdiri saat ini. Bob Sadino mengawali karirnya menjadi seorang pengusaha setelah memutuskan untuk berhenti bekerja menjadi seorang pegawai menjadi seorang pengusaha penyewa mobil, sekaligus sang sopir dari satu-satunya mobil yang ia sewakan tersebut. Naasnya ia mengalami musibah kecelakaan dari mobil penyewaan yang dimilikinya ini sehingga usahanya tutup. Tak patah semangat, ia beralih profesi menjadi seorang pekerja bangunan untuk menyambung hidupnya. Yang ketiga, Nadiem Makarim. Ia lahir di Singapura 4 Juli 1984. Namun ia adalah seorang yang berkebangsaan Indonesia. Nadiem mulai merintis Gojek pada tahun 2011 yang menawarkan jasa transportasi dengan teknologi daring atau layanan internet. Boleh dikatakan Nadiem adalah salah satu orang paling berpengaruh di bidang pengetahuan teknologi masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak dengan Gojek? Bapak-bapak tukang ojek yang dahulu tidak mengerti apapun tentang internet sekarang telah dapat menggunakan smartphone dengan lancar. Yang keempat, Ferry Unardi. Lahir di Padang pada 16 Januari 1988. Ferry sudah menyukai dunia teknik informatika sejak ia remaja dan pernah bekerja di Microsoft selama beberapa tahun. Segalanya berawal kerumitan yang dirasakannya ketika memesan tiket pesawat dari Boston ke Seattle dan ke Padang. Ferry mengalami kesulitan memesan tiket pesawat yang akan ia tempuh rutenya. Di saat itulah mendapatkan ide untuk mendirikan Traveloka untuk menjawab permasalahan yang ia alami dan banyak orang alami, sehingga mengganggu perencanaan perjalanan liburan dan bisnis mereka. Yang kelima, Ahmad Zaki. Lahir di Sragen pada 24 Agustus 1986. Seorang pengusaha muda yang sukses asal Indonesia yang bergerak di bidang internet. Zaki merupakan pendiri sekaligus CEO dari situs e-commerce Bukalapak.com, sebuah perusahaan e-commerce Indonesia berbasis marketplace C2C yang berfokus pada pemberdayaan usaha kecil menengah atau UKM. Berawal dari tim kecil yang terdiri dari 3 orang, 1 orang staff, 1 orang untuk bantu-bantu, dan Zaki sendiri. Kini Bukalapak menjadi salah satu e-commerce paling sukses di Indonesia yang transaksi perharinya bisa mencapai 500 juta rupiah. Yang keenam, William Tanuwijaya. Dilahirkan di Pematang Siantar pada tanggal 18 November 1981. Merupakan seorang pengusaha Indonesia yang juga merupakan pendiri Tokopedia, salah satu perintis platform jual beli online di Indonesia. Dalam tahun pertama peluncuran Tokopedia sebagai platform situs penjual beli online, salah satu pula Tokopedia memperoleh pendanaan investor. Tak butuh lama waktu untuk Tokopedia menjadi salah satu marketplace terbaik di Indonesia dengan meraih catatan penjualan yang fantastis dan mempunyai pengguna yang lebih banyak dalam kurun waktu yang sama. Yang ketujuh, Gibran Rakabuming. Lahir di Solos pada 1 Oktober 1987. Terlepas dari sosok ayahnya yang menjabat menjadi seorang Presiden Republik Indonesia,
Gibran memulai bisnis catering dengan tanpa campur tangan dari sosok ayahnya, bahkan meninggalkan usaha keluarganya, yaitu usaha mebel yang telah dirintis oleh keluarganya. Ia memulai usahanya dari uang pinjaman bank untuk modal usahanya tersebut. Yang ke-8, Johnny Andrean. Bisnis awal yang digeluti Johnny Andrean adalah salon. Salon itu dibuat pertama kali pada tahun 1980-an di bagian pojok ujung Jakarta Utara. Usaha salon dipilihnya karena bekal skill yang diajarkan oleh ibunya sendiri pada waktu itu. Setelah Johnny Andrean Salon sukses berjalan, ia membuka franchise di bidang kuliner, yaitu Bread Talk. Pengusahaan roti asal Singapura tersebut dipilihnya karena rasa dan peminat yang tinggi, sehingga Bread Talk berhasil menjadi primadona roti Indonesia. Kesembilan, Niluh Ari Pertami Jelantik adalah seorang pengusaha sukses dengan produk sepatu yang telah dikenal di berbagai penjuru dunia. Perempuan asal Bali satu ini telah memiliki nama yang cukup baik di industri fashion dunia. Label Niluh Jelantik yang ia ciptakan sejak tahun 2003 kini sudah populer dimanapun keberadaannya. Ide bisnis Niluh berawal dari kecintaannya kepada sepatu, dan siapa sangka kecintaannya pada sepatu ini mengantarkannya menjadi pengusaha yang meraih kesuksesan. Yang ke-10, Yasa Singgi. Terlahir dari keluarga yang sederhana, anak kelahiran 1995. Ini memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis sejak usia belia. Sejak berusia 15 tahun, setelah ayahnya terkena serangan jantung dan harus dioperasi, ia harus memulai mencari uang sendiri dengan menjadi pembawa acara di berbagai acara ulang tahun dan musik. Selain itu, masih di usia yang sama, ia mulai berbisnis online dengan menjual lampu hias. Namun tidak bertahan lama karena persoalan pemasok produknya. Setahun kemudian di usia 16 tahun, Yasa beralih ke bisnis pakaian mode. Sempat jatuh bangun dan diremehkan orang hingga rugi ratusan juta rupiah dari berbagai bisnis. Sebelum akhirnya ia berhasil membangun brand pakaian sendiri dengan mengusung nama merek Men's Republic. Selain itu, ia juga mengelola usaha konsultasi manajemen bernama MS Consulting dan terjun di bidang properti kompleks perumahan dalam bentuk kafling tanah di Bogor. Sekian dari saya tentang penjelasan 10 biografi pengusaha sukses Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.